Video yang kedua ini adalah menganalisis transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Hal ini akan membantu untuk menyusun jurnal khusus dan jurnal umum pada perusahaan dagang. Nah, di pedoman yang pertama ini, di sini yaitu posisikan diri sebagai seorang pelaku. Ketika terjadi transaksi pembelian, maka bayangkan dirimu itu sebagai seorang pembeli. Begitupun juga sebaliknya, ketika terjadi transaksi penjualan, bayangkan bahwa dirimu itu sebagai seorang penjual. Dan hal ini akan membantu karena kita akan mengetahui akun apa yang terlibat dan posisi dari akun tersebut. Sedangkan yang kedua itu, ketika kita memposisikan sebagai pembeli, maka barang dagang, nama akunnya adalah pembelian. Dan ketika terjadinya pengembalian, maka nama akunnya adalah retur pembelian. Yang ketiga, ketika terjadinya pembelian kredit. Nah, kredit itu kan sama artinya dengan tidak bayar. Maka akun yang muncul adalah utang dagang. Yang keempat, ketika memposisikan diri sebagai penjual. Ketika ada transaksi penjualan, maka nama akun untuk barang dagang adalah penjualan. Dan ketika menerima kembali barang yang sudah dijual, maka nama akunnya retur penjualan. Yang kelima itu, ketika terjadi transaksi penjualan kredit, maka akun yang muncul namanya adalah piutang dagang. Yang keenam, barang dagang itu jika bertambah dia di sisi debit dan jika ia berkurang itu di sisi kredit. Nah, yang selanjutnya adapun contoh soalnya nih. Di sini Tuan Raka menjual barang dagangannya kepada Nona Raya seharga 50.000. Nah, di soal ini terjadi ketika pembelian dan penjualan tunai. Pembelian itu adalah transaksi yang dicatat oleh Nona Raya, sedangkan penjualan itu adalah transaksi yang dicatat oleh Tuan Raka. Nah, ketika kita adanya pembelian secara tunai, maka bukti transaksinya adalah nota kontan. Kita analisis nota kontannya. Perhatikan animasinya sebagai berikut. Nona Raya sebagai pembeli nih, dia punya uang, sedangkan Tuan Raka yang sebagai penjual ini tadi dia punya barang dagang. Kita anggap balonnya itu sebagai barang dagangannya. Nona Raya untuk membeli balon itu harus membayar 50.000 kepada Tuan Raka. Dan Tuan Raka setelah menerima uang, maka ia menyerahkan balonnya itu kepada Nona Raya. Nah, perhatikan pada analisis sebagai pembeli. Ketika kita sebagai pembeli, ketika terjadinya pembelian tunai, Nona Raya mempunyai barang dagang. Barang dagangannya ini bertambah. Barang dagang yang kalau untuk pembeli, nama akunnya itu pembelian. Ketika terjadinya pembelian, itu di sebelah debit. Dan kasnya berkurang otomatis ada di sebelah kredit. Dan sebagai penjual, kita analisis sebagai penjual nih. Tuan Raka kan menerima uang, maka kasnya bertambah di sebelah debit dan barang dagang di sisi penjual, nama akunnya adalah penjualan. Penjualan karena barang dagangnya berkurang, maka di sisi kredit 50.000. Berarti, ketika terjadi pembelian tunai, akun yang terlibat adalah pembelian. Di sebelah debit, akunnya adalah kas. Ketika terjadi penjualan tunai, maka akun yang terlibat kasnya di sebelah debit, penjualan di sebelah kredit. Nah, soal yang kedua nih. Tuan Raka kan menjual balon kepada Nona Raya seharga 50.000 dan dengan diskon 20%. Berarti adalah kejadian pembelian dan penjualan tunai yang disertai dengan potongan harga. Bukti transaksinya masih sama, yaitu menggunakan nota kontan. Kita analisis lagi nih nota kontannya. Perhatikan animasinya sebagai berikut. Nona Raya kan ada uang 50.000, sedangkan Tuan Raka mempunyai barang dagang. Ketika Raya menyerahkan barang dagangannya yang seharga 50.000 itu kepada Nona Raya, maka Nona Raya membayarnya sebesar 50.000. Tetapi Tuan Raka ternyata memberikan potongan 20%, sehingga dapat potongan harga sebesar 10.000, maka Nona Raya cukup membayar 40.000 saja. Kita analisis dari sisi pembeli nih. Nah, pembeli tadi kan mengeluarkan uang 50.000 untuk barang dagangnya ya. Nah, barang dagang ini nama akunnya untuk pembeli adalah pembelian. Maka barang dagangnya bertambah dan pembeliannya pun bertambah di sebelah debit sebesar 50.000 dan kasnya di sebelah kredit 40.000. Karena pendapatan ini dari
harga, maka nama akunnya adalah potongan pembelian 10.000. Nah, sekarang kita analisis dari penjualan tunai yang disertai dengan potongan harga. Ketika ada penjualan tunai yang disertai potongan harga, maka perhatikan tuan raka ini memperoleh uang ya, kas yang diperolehnya itu hanya sebesar 40.000. Kenapa 40.000? Karena tuan raka memberikan potongan harga. Nah, potongan harga itu bagi penjual setara dengan beban, tetapi namanya adalah potongan penjual sebesar 10.000. Maka ada di sebelah debit potongan penjualannya, dan barang dagang dari tuan raka ini berkurang berapa barang harga dagangnya? Sebesar 50.000. Barang dagang kalau berkurang di sebelah kredit, dan dikarenakan tuan raka ini adalah penjual, maka nama dari barang dagangnya itu adalah penjualan. Nah, yang selanjutnya ini adalah retur pembelian pada nona raya dan retur penjualan pada tuan raka. Kita perhatikan penjelasan berikut. Ada satu balon yang dibeli oleh raya, itu rusak, maka balon itu dikembalikan kepada raka. Nah, satu balon itu dihargai 10.000 oleh tuan raka, maka tuan raka mengembalikan 10.000 itu kepada raya, dan kita analisis transaksinya yang terjadi. Nah, kas bertambah di sebelah debit, dan karena nona raya adalah pembeli barang yang dikembalikan, berarti barangnya berkurang, itu namanya retur pembelian, dan itu di sebelah kredit sebesar 10.000. Ini transaksi jurnal yang dicatat oleh nona raya. Nah, sekarang transaksi yang dicatat oleh raka. Nah, dikarenakan raka ini membeli barang yang sudah dijual, maka nama akunnya adalah retur penjualan. Penjualan sebesar 10.000 di sebelah debit. Nah, dikarenakan tadi kan raka mengeluarkan uangnya, maka kasnya itu berkurang di sebelah kredit sebesar 10.000. Adapun transaksi selanjutnya yaitu pembelian dan penjualan secara kredit, yang dimana pada tanggal 1 Januari itu tuan raka menjual barang dagang kepada nona raya seharga 50.000 dengan syarat 20/10 N/30. Ketika terjadi transaksi seperti ini, biasanya bukti transaksinya itu berupa faktur. Nah, kita perhatikan penjelasannya. Tuan raka kan menjual barangnya kepada raya, tetapi raya tidak mau membayarnya karena raya membelinya secara kredit. Jadi kita analisis dari sisi pembeli nih. Barang dagang tersebut nama akunnya itu pembelian karena barangnya bertambah. Maka pembeliannya itu di sebelah debit sebesar 50.000 dan utang dagangnya yang bertambah jadi di sebelah kredit sebesar 50.000. Sekarang pencatatan untuk penjual. Untuk penjual karena tidak menerima uang, maka dicatat sebagai piutang dagang sebesar 50.000 di sebelah debit. Karena barangnya yang berkurang, maka penjualnya itu terdapat di sebelah kredit. Nah, sekarang kita perhatikan transaksi berikut, yang dimana dia menjelaskan tentang transaksi pelunasan pembelian dan penjualan kredit yang disertai dengan potongan harga. Nona raya mempunyai utang sebesar 50.000. Nah, utangnya itu dilunasi semuanya kepada tuan raka. Tuan raka ini sebagai penjual memberikan potongan sebesar 20%. 20% ini dikalikan 50.000 itu kan 10.000. Nah, 10.000 itu dikembalikan lagi kepada nona raya. Kita catat transaksi yang terjadi pada nona raya. Nona raya tadi kan punya utang 10.000. Utang jika sudah dilunasi maka berkurang. Utang jika berkurang ada di debit. Jadi utang dagangnya 50.000 di debit, sedangkan uang yang dikeluarkan tadi sebesar 40.000. Uang itu kan adalah kas. Kas jika berkurang ada di sebelah kredit, maka kasnya 40.000 di kredit. Sedangkan 10.000 itu adalah potongan, maka potongan pembeliannya itu 10.000 di kredit. Kenapa kredit? Karena potongan itu adalah pendapatan, maka dari itu di sebelah kredit.
transaksi dari Tuan Raka. Untuk kasnya itu kan bertambah, jadi di kasnya itu bertambah 40.000 di sebelah debit. Potongan penjualannya sebesar 10.000 di sebelah debit karena dianggap beban dalam penjualan. Dan piutang dagangnya itu di sebelah kredit. Adapun transaksi yang selanjutnya, berikut ini adalah kejadian pembelian dan penjualan kredit tanpa potongan harga. Kita perhatikan penjelasan berikut. Raya melunasi hutangnya kepada Raka. Nah, transaksi pada Raya, utang kalau berkurang itu namanya utang dagang dan berada di sebelah debit. Kasnya berkurang sebesar 50.000 di sebelah kredit. Adapun pencatatan dari Raka, kasnya itu 50.000 di sebelah debit dan piutang dagangnya itu sebelah debit sebesar 50.000 karena ketika ada penjualan kredit, piutang yang muncul adalah piutang dagang. Selanjutnya itu kejadian retur pembelian dan penjualan secara kredit. Untuk Raya yang mengembalikan barang dagang yang sudah dibeli, dia mengeluarkan bukti transaksi berupa nota. Notanya itu nota debit, sedangkan Raka karena sebagai penjual maka bukti notanya itu nota kredit. Nah, pada tanggal 5, Raya ini mengembalikan balonnya kepada Raka. Mungkin karena rusak, oleh karena itu kan nggak dikasih uang, karena pada 1 Januari itu Raya belum membayar. Tuan Raka hanya bilang bahwa utang dari Raya berkurang, maka penyatatan yang dicatat Raya sebagai berikut. Utang dagang di debit sebesar 10.000, retur pembelian 10.000 di kredit. Nah, sedangkan pencatatan Raka, retur penjualan itu 10.000 di debit dan piutang dagang sebesar 10.000 di kredit. Nah, transaksi yang ini yaitu pelunasan pembelian dan penjualan kredit yang disertai retur dan potongan harga. Transaksi yang terjadi pada Raya, utang dagangnya itu 40.000 di debit dan kasnya itu 32.000 di kredit dan mendapatkan potongan pembelian sebesar 8.000 di kredit. Yang dicatat Raka, kasnya itu sebesar 32.000 di debit, potongan penjualannya itu 8.000 di debit dan piutang dagangnya 40.000 di kredit. Piutangnya Tuan Raka yang 40.000 ini adalah utangnya si Raya itu. Nah, transaksi yang selanjutnya itu kejadian pelunasan pembelian dan penjualan kredit disertai retur tanpa potongan harga. Nah, maka utang Raya yang 40.000 itu dilunasi kepada Raka dan Raka tidak mendapatkan potongan. Pencatatan Raya, utang dagang di debit dan kas di kredit, sedangkan catatan di sisi Raka, kas di debit dan piutang dagang di kredit. Nah, penjelasan yang terakhir ini adalah analisis transaksi pembelian yang bisa kita lihat